Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas topik 2, elaborasi pemahaman dalam mata kuliah, perancangan dan pengembangan kurikulum. Baik, saya Cutrada Farhani dari kelas PGSD 01, PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024, Universitas Syahkuala. Nah, pada topik ini kita akan membahas UBD sebagai kerangka kurikulum. Sebelumnya, apa itu understanding by design atau yang selama ini kita kenal dengan UBD? Jadi, UBD sendiri merupakan pendekatan pembelajaran yang menitik beratkan pada tujuan pembelajaran dan menitik beratkan pada pembelajaran dan pemahaman siswa. Pemahaman yang diharapkan dari perancangan desain UBD ini mencangkup 6 dimensi. Nah, apa-apa saja? Yaitu ada penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan juga peningkatan diri. Selain itu, karena tujuan pendekatan ini juga menitik beratkan pada tujuan pembelajaran, maka identifikasi hasil pembelajaran yang diinginkan menjadi hal yang sangat penting guna menentukan tujuan pembelajaran. Setelah itu, mari kita lihat mengapa prinsip UBD disebut juga sebagai backward design atau desain mundur. Nah, UBD sendiri memiliki prinsip desain pembelajaran mundur karena pada prinsip ini kita menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian setelahnya baru kita menentukan penilaian atau bukti asesmen. Setelah menentukan bukti asesmen, baru kita merancang pembelajaran. Di mana hal ini berbeda dengan pendekatan pembelajaran lainnya yang biasanya menentukan proses pembelajaran dulu, kemudian setelahnya baru menentukan bukti penilaian. Nah, mari kita lihat tahapan dalam pendekatan UBD. Yang pertama ada tahap 1. Nah, di tahap pertama ini kita akan mengidentifikasi hal yang diinginkan. Nah, identifikasi hal yang diinginkan ini meliputi karakteristik peserta didik dan hasil akhir yang ingin dicapai guna menentukan tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini menjadi hal yang sangat penting dalam merancang kurikulum menggunakan pendekatan UBD. Jadi dalam prinsip UBD ini kita menentukan tujuan pembelajaran dalam langkah yang pertama agar proses pembelajaran terarah untuk kedepannya. Setelahnya kita menentukan bukti penilaian. Nah, dalam menentukan bukti penilaian ini diaplikasikan dalam merancang asesmen yang cocok dan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik dan juga proses pembelajaran yang dilakukan. Setelah kita menentukan bukti penilaian, setelahnya baru kita merancang pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini dirancang guna mencapai tujuan pembelajaran dan sesuai dengan asesmen yang telah ditetapkan. Dalam merancang pengalaman belajar, guru juga menentukan strategi, pendekatan, metode, dan media yang cocok digunakan dalam proses pembelajaran agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan. Kemudian di sini saya juga mencari referensi terkait dengan pengembangan rencana pembelajaran dengan pendekatan UBD. Ada di sini saya mengambil jurnal penelitian dari Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Indonesia yang disusun oleh Neni Setiawati, Milanti, Ura Rina Septiani, dan Titin dengan judul Analisis Pengembangan Rancangan Pembelajaran dengan Pendekatan UBD. Nah, jurnal yang telah saya temukan tadi, setelah saya telaah, saya akan mencoba membandingkan jurnal tersebut dengan pembahasan kelompok lain, yaitu kelompok 3, di mana kelompok 3 membahas bukti penilaian. Sejauh yang sudah saya baca, hasil dari jurnal tersebut selaras dan sejalan dengan apa yang dibahas oleh kelompok 3, yaitu dalam bukti penilaian. Di mana pada tahap ini, guru mengumpulkan bukti terkait hasil atau pemahaman yang ingin dicapai oleh peserta didik dengan menggunakan berbagai asesmen. Contoh beberapa asesmen itu bisa dalam bentuk proyek, portofolio, kemudian juga bisa kuis, tes, dan lain sebagainya.
Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Apabila ada saran dan masukan akan diterima dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.